Terima kasih Pak Bukhari atas waktunya yang sama-sama kita hormati, Bapak Rektor, Pak Ibu Dekan, dan Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kira kita langsung saja ya Bapak Ibu, karena Prof. Slamet tadi sudah menyampaikan materinya. Bapak Ibu sekalian, ada 2 atau 4 outline yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu background, kemudian tadi ada bertanya juga mengenai bank disruption dan tantangan ke depan, kemudian nanti kita akan bahas sedikit tentang blueprint transformasi digital perbankan, dan terakhir adalah kesimpulan. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, kita mesti membayangkan ya sebagai latar belakang saja, pada satu ketika kita semua itu akan hidup serba digital. Dengan adanya apa? Dengan adanya nanti 5G sudah masuk ke Indonesia. Bayangkan kita melakukan proses Zoom meeting sekarang ini yang nanti ini akan menjadi sangat kuno Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa ya. Karena nanti kalau sudah 5G mungkin ada 6G dan seterusnya, kita sudah seakan-akan hadir pada ruangan ya, tetapi sebetulnya kita hadir secara virtual. Jadi kita bisa bayangkan, dan bayangkan pula kalau kita bertransaksi di satu toko misalnya, kita itu hadir seakan-akan hadir secara fisik. Ya, secara fisik. Jadi mungkin saya Prof. Slamet atau bapak-bapak yang senior di sini, yang kolonial ya, nggak akan mengalami masa-masa itu. Tapi adik-adik yang milenial, ya insya Allah kalau umurnya panjang diberi kesehatan, itu akan bisa masuk kepada satu masa di mana semuanya transaksi dilakukan secara virtual. Saya ingat masa saya SD tahun 70-an nonton film Star Trek itu sesuatu yang luar biasa ya. Dia bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan itu sudah mungkin terjadi dalam waktu mungkin hanya 10 tahun ke depan sudah bisa seperti itu. Ya, jadi jangan kaget. Yang dikatakan tadi Prof. Slamet perbankan bank itu akan menjadi punah ya, karena akan menyatu dengan finansial teknologi. Jadi itu sesuatu yang memang niscaya untuk akan terjadi. Sebagai latar belakang saja, tadi Prof. Slamet sudah menyatakan juga bahwasanya perbankan itu tumbuh cepat, kemudian baik dari sisi pemberian kredit itu kalau kita lihat ada penurunan ya, di sini memang terlihat ada tren penurunan, kemudian mulai naik lagi. Nah, berbeda funding dana pihak ketiga itu ternyata trennya menaik. Nah, ini nanti kita bisa lihat bahwasanya COVID ini berdampak terhadap peningkatan dana pihak ketiga. Jadi kalau kita lihat di sini dana pihak ketiganya naik, kemudian kredit itu malah turun. Ini merupakan sesuatu yang akhirnya mendorong seperti Prof tadi sudah disampaikan bahwasanya pandemi COVID ini meningkatkan tren penggunaan transaksi. Kalau tidak ada COVID, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, mungkin kita akan mencapai fase yang sekarang itu 10 tahun lagi atau 5-10 tahun lagi. Tetapi alhamdulillah Allah punya kuasa saya kira ya, sehingga memang kita harus sekarang lah untuk akrab dengan teknologi. Baik itu di perbankan, di sektor pengajaran ya, di sektor keuangan ini berdampak sangat besar. COVID ini berdampak sangat besar sehingga kalau kita lihat di sini terjadi shifting behavior ya, perubahan perilaku ya, perubahan perilaku. Dari physical ekonomi, dari kita hadir, kita datang ke toko, menjadi virtual ekonomi. Semuanya serba virtual. Ini saya kira COVID ini ya kita perlu bersyukur juga ya dengan adanya COVID, sehingga kayak saya yang kolonial ini masih sempat menikmati masa-masa digital. Nah, kalau kita lihat Maret 2020, April 2020, itu peningkatannya luar biasa, peningkatan transaksi online. Nah, tadi Prof. Slamet juga sudah menyampaikan, berdasarkan survei dari Markus tahun 2020, kalau ditanya fitur apa yang diharapkan nasabah ke depan dalam perbankan digital, itu ternyata 42% itu ingin menggunakan fasilitas pembukaan rekening secara online. Sekarang semua bank banyak sudah melakukan. Ya, saya sebut bank-bank besar, Bank Mandiri sudah, BCA sudah, ya, Bank Danamon sudah, yang bank-bank Indonesia ya, itu sudah membuka rekening tidak perlu hadir lagi, nggak perlu antri. Kalau dulu rekan saya di BCA bilang, BCA itu BCA ya, bank capek antri. Sekarang sudah enggak. BCA itu bank cepat amat. Karena segala sesuatu dilakukan itu di rumah. Kalau rekan-rekan buka rekening, ya saya jadi promosi BCA nih ya, mestinya minta itu ya Pak Bukhari ya, ke BCA. Tapi memang itu fakta.
Ya, kita minta fakta bahwasanya kalau kita buka rekening sekarang cukup di rumah, verifikasi di rumah, kemudian kita kalau ingin meneruskan pingin bukti fisik, baru kita datang ke kantor. Nah, yang kedua, nasabah itu ingin dapat mengakses edukasi lebih lama. Ya cukup dengan gadget, cukup dengan handphone, cukup dengan laptop gitu. Nah, yang ketiga itu nasabah sudah ingin mengajukan kredit secara online. Ya, jadi di antara tantangan-tantangan yang ada, ternyata nanti kita bisa melihat banyak peluang yang kita bisa raih dengan berkembangnya digitalisasi di perbankan. Ini sebagai pengantar. Nah, sekarang kita mulai melihat juga nih tren dari merger and acquisition di banking ataupun di non banking ini sudah semakin cepat ini. Nah, ini ya kejadian-kejadian merger and acquisition ini kalau nggak dipaksa dengan COVID dan ketentuan OJK, mungkin baru terjadi 10 tahun ke depan. Kita lihat Bank Syariah sudah melakukan merger ya menjadi Bank Syariah Indonesia. Dari bank yang mungkin nomor 15 Bank Syariah Mandiri menjadi bank nomor 7 ya. Jadi kita lihat dengan bersatunya Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, BRI Syariah menjadi langsung lompat ke bank nomor 7 terbesar di Indonesia. Nah, bagaimana bank digital ini juga mendorong adanya bank digital. Nanti kita akan bahas sedikit pada saat digitalisasi bagaimana bank-bank ini bertransformasi menjadi bank digital. Nah, kemudian yang menarik ini adalah di non bank. Nah, di sini juga sudah mulai bukan hanya non bank, tadi bank, sekarang non bank, sekarang bank and non-bank itu sudah mulai masuk nih ya. Jadi kalau kita lihat Gojek ya dengan Bank Jago ya, Gojek dengan Bank Jago, ternyata secara pemegang saham Bank Jago itu termasuk pemegang saham dari Gojek. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana lincahnya Bank Jago dari Bank Atos yang bank bukan apa-apa, aset hanya 500 miliar, sekarang asetnya sudah 12 triliun, tapi market cap-nya sudah 30 kali lipat. Kita bisa bayangkan betapa dasarnya bank digital ini dari sisi market capitalization-nya. Nah, kemudian yang terjadi ini luar biasa juga, ya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa. Nah, dengan mergernya Gojek dan Tokopedia, ini nanti akan membawa perubahan besar. Sekarang masih tahap legal merger, mereka lagi menyusun, tetapi sudah mulai proses transisi nanti sudah mulai mereka kepada bisnis mergernya. Kita lihat kalau teman-teman yang punya aplikasi Gojek atau aplikasi Tokopedia, sekarang pembayaran sudah pakai GoPay ya. Kalau dulu pakai OVO, sekarang pakai GoPay. Kalau yang pakai GoPay dapat cashback lebih besar. Itu proses marketingnya, bagaimana nanti Gojek dan Tokopedia itu akan menciptakan super aplikasi yang luar biasa yang itu akan mempengaruhi kehidupan kita semua. Nah, kita coba bayangkan lagi, kita bandingkan perbankan dengan dengan e-commerce ya. Perbankan dengan e-commerce. Ini saya punya data walaupun agak lama ya, tapi lumayan Q1 2021. Kita lihat ada marketplace yang nomor 1 Tokopedia, nomor 2 Shopee. Sekarang sudah terbalik ya, di mungkin Q3 2021 Shopee sudah mengalahkan Tokopedia ya. Nah, ada Bukalapak, ada Lazada dan seterusnya. Kita bandingkan dengan perbankan ya. Kita lihat di sini dalam 1 bulan yang mengunjungi Tokopedia itu ada 132 orang ya, 132 juta orang ya. Kemudian Shopee itu yang mengunjungi 118 juta, Bukalapak 311. Saya kalau training tentang digital banking di bank selalu tanyakan, rekan-rekan, di cabangnya ada berapa orang yang berkunjung satu hari? Oh 50 Pak, 100, 500, 1000 paling banyak ya. Kalau bank-bank sekelas BCA itu dia 2000 orang berkunjung satu hari. Nah, coba dikalikan dengan 25 hari kerja, ya 25 kali 2000, itu yang berkunjung hanya berapa? Hanya paling banter 50.000 satu bulan. Kita bisa bayangkan betapa dahsyatnya ya. Di Tokopedia itu yang berkunjungnya itu ada 132 juta. Ya, nanti kalau mereka bergabung Tokopedia dengan Gojek itu mungkin mencapai hampir 200 jutaan orang setiap bulannya berkunjung. Dan ini bagi orang marketing, wah ini luar biasa nih, potensi market yang sangat besar. Bank tadi yang pengunjungnya nggak banyak. Saya kalau udah survei misalnya misalnya BCA 15 juta customernya.
Ya, bank-bank besar rata-rata 15 sampai 20 juta customernya. Ini kita bisa bayangkan Tokopedia itu ada 132 juta yang rutin ya, mereka selalu berkunjung kepada ke aplikasi-aplikasi seperti ini. Nah, ini kita sebetulnya melihat bahwasanya bank ini akan sangat mudah dikalahkan oleh yang namanya e-commerce ya. Makanya kalau kita lihat sekarang ini OJK dan Bank Indonesia ini sudah mulai mengatur, karena secara angka data mereka bisa mengoptimize data-data ini dengan proses bank data analisisnya. Ini menjadi potensi yang sangat besar buat berkembangnya e-commerce. Bank itu tahu ya, rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, itu tahu dia dalam posisi terancam terhadap hal-hal seperti ini. Ya, karena memang dikatakan bank itu adalah heavy regulated, sangat diatur, ya sangat diatur. Berbeda dengan teman-teman di fintech nantinya, kalau kita bicara fintech secara keseluruhan, itu relatif lebih longgar ketimbang perbankan. Nah, ini kelihatannya regulator sudah mulai memahami bahwasanya kalau dibiarkan seperti ini, ya, kalau dibiarkan seperti ini, perbankan akan mengalami, ya katakanlah musim semi atau end of the game bagi perbankan. Karena memang secara teknologinya perbankan sangat tertinggal di satu sisi, ya di satu sisi. Nanti tadi ada pertanyaan juga, ini perbankan akan kalah nggak sih dengan perbankan dengan fintech? Nah, ini yang perlu diantisipasi. Makanya tadi judulnya saya sangat bagus. Ada juga tadi bahwasanya peran perbankan terhadap pengembangan ekonomi digital ini seperti apa. Nah, bagaimana kita nggak kalah ya, rekan mahasiswa. Kalau kita dosen yang sudah senior apalagi nggak akan mengalami lah. Mungkin mengalami sedikit ya. Dari setiap hari kita for daily life, rekan-rekan mahasiswa ini, itu selalu terhubung dengan yang namanya Gojek, Tokopedia. Mungkin ada sebagian Shopee, kemudian ada banyak juga Shopee, kemudian ada yang Bukalapak, kemudian ada macam-macam ya. Tetapi begitu Gojek dan Tokopedia merger, itu kehidupan kita akan tergantung kepada mereka. Selama hidup saya berbank di beberapa bank pemerintah misalnya Mandiri, Bank Syariah Mandiri. Saya nggak pernah sangat tergantung kepada bank-bank tersebut. Nah sekarang saya mau jujur, hampir seluruh transaksi keuangan saya itu tidak ada di bank. Saya di bank itu hanya sifatnya ada dana, kemudian saya transfer, saya top up ke aplikasi seperti ini. Ya, saya yakin juga nih Pak Ibu Khori, tanya mahasiswa, kita sampling ya, ada berapa saldo di bank misalnya. Rata-rata saya kira saldo minimal ya, 5.000, 10.000, 50.000. Tapi ada berapa saldo di Gojek, di Shopee, saya kira jauh lebih tinggi daripada ada yang ada di bank. Nah ini jadi penelitian juga nih sebetulnya. Behavior seperti ini kenapa? Nah nanti kita kalau bicara di akhir, ini bicara masalah ekosistem. Ya, pernah terbayang, mungkin adik-adik pernah ngalami ya rekan-rekan mahasiswa, dulu ada yang namanya dari Telkomsel ya, yang Tapcase atau apa ya. Ya bayangkan waktu itu Telkomsel sudah punya customer itu 100 juta lebih, ya 100 juta lebih. Kemudian dia mengembangkan satu pembayaran, sistem pembayaran, saya lupa namanya, Tapcase atau Telkomsel Cash gitu ya. Dia tidak berhasil dengan 100 juta lebih customer, tidak berhasil mengembangkan sistem pembayaran. Ya kenapa? Karena dia tidak mengembangkan yang namanya ekosistem. Tapi berbeda dengan Gojek, Grab, dan sebagainya. Mereka mengembangkan satu sistem yang disebut dengan ekosistem yang luar biasa, yang mau nggak mau ini para milenial mahasiswa nih ya, jam 9 dia order Gojek, jam 12 dia lunch ya, jam 2 kirim dokumen, jam 3 besok liburan nih mau ke Jogja pesen tiket ya, jam 5 gua mau pulang nih ya, order lagi Gokar ya. Malam-malam dia kadang-kadang lakukan pembayaran. Yang senang main game saya kira akan main game banyak di platform ya. Jam 10 ya, sebelum tidur berdoa dulu, saya mau sedekah deh. Sedekah ada donasi di aplikasi-aplikasi ini. Jadi memang kehidupan kita 5 atau 10 tahun ke depan ini sangat bergantung kepada ekosistem dari di antaranya Gojek dan Tokopedia. Jadi kita harus membayangkan perbankan ke depan seperti apa ya. Nah, nanti akan coba bagaimana kira-kira yang dihadapi oleh bank ya mengalami disrupsi dan tantangannya.
Apakah perbankan akan menjadi punah ya, seperti kata Prof. Slamet tadi, menjadi dinosaurus yang akan punah. Ya, punah kalau tidak bisa mengantisipasi sesuai dengan lingkungan. Ya, sebetulnya teori kepunahan ini udah lama kok. Jadi sebetulnya bukan kepunahan, dia cuma berubah wujud ya. Kalau zaman saya dulu kalau belajar kuliah itu namanya keuangan dan bank. Ya, sekarang nggak ada keuangan dan bank. Ya, bicara keuangan, bicara bank adalah bank. Sama ini, perbankan dan fintech. Ini satu ketika perbankan dan fintech ini akan menjadi satu ilmu dia. Ya mungkin namanya akan menjadi financial technology ya. Ya, financial technology. Itu kira-kira sesuatu yang wajar saja. Mungkin kata-kata bank itu akan hilang ya. Yang muncul adalah financial technology services. Ya, jasa keuangan berbasis teknologi. Nah, bicara tentang fintech, ya, fintech itu sebetulnya ada dua besaran saja, yaitu payment fintech, ya, fintech yang terkait dengan proses bayar membayar. Tadi Prof. Slamet katakan ada 3 fungsi bank: proses kredit, proses pengumpulan dana, dan jasa-jasa. Nah, diringkas oleh fintech, semuanya itu ada menjadi 2 saja, di payment, ini pembayaran, di peer-to-peer fintech. Ini investasi, mereka cenderung ke arah investasi. Nah, ini yang menjadi disruption buat bank. Kenapa? Karena proses payment, tadi kita udah lihat ya, rekan-rekan mahasiswa itu nggak ada yang bertransaksi lewat bank sekarang. Terima dari emak di kampung, uangnya langsung ditransfer ada yang ke GoPay, ke Shopee Pay dan sebagainya. Semua aktivitas ada di situ. Ya, kemudian pingin anak saya nih banyak tuh masih muda-muda udah pakai pay letter ya. Pay letter ya, saya setuju dengan Prof. Slamet, jangan biasakan. Saya selalu marah dengan anak saya kalau pakai pay letter. Kalau tidak perlu berhutang, walaupun saya orang-orang bank ya, jangan berhutang. Pak, ini kalau pay letter kita diskonnya besar, ongkir free kata gitu ya. Saya bilang jangan, kalaupun mau saya bilang harus dilunasi bulan depan. Ya, jadi ini buat rekan-rekan dosen ya, kalau punya anak yang suka pakai pay letter, sebaiknya dihindarkan. Dapat bonus ya nggak apa-apa, bonusnya diambil, tapi bulan depan harus dilunasi. Ya, saya ada satu kejadian nih, buat ini sindiran buat mahasiswa mungkin, bukan kalau dosen enggak ya. Kerabat, termasuk kerabat saya ya. Dia orang tuanya agak sering masalah keuangan ya. Akhirnya yang terjadi, anaknya itu adalah mengambil uang jajan dari pay letter. Ya, dia ambil 100.000, 200.000, nanti bayar bulan depan, 3 bulan ke depan. Ini perilaku yang berbahaya ya buat rekan-rekan mahasiswa. Tolong sekali lagi, pay letter itu sangat menarik karena menguntungkan, bebas ongkir, cashback-nya besar, diskonnya besar ya. Tetapi jangan menjadi kebiasaan. Ya, ini tantangan buat orang tua ya, termasuk saya. Nah, oke, kita lihat sekarang disruption ini seperti apa sih? Ini sebetulnya saya sudah saya sampaikan ya, mayor trend. Jadi di dunia ini pokoknya semua serba digital, ya, nggak ada yang tidak digital. Kalau nggak digital, no way. Kuliah kalau nggak digital, no way. Ya, teman-teman, saya kuliah S3 tahun 2018 selesai, nggak ada satupun buku hard copy yang saya punya, semuanya digital. Anak saya di kedokteran tidak punya satupun buku. Kalau zaman dulu Pak Heri ya, yang namanya mahasiswa kedokteran, bukunya berjilid-jilid ya, berseri-seri. Sekarang nggak ada, semua serba digital. Ya, nah mahasiswanya harus menyesuaikan ya. Nanti kaitannya dengan proses belajar mengajar di perguruan tinggi, ini semua serba digital. Nah, ini saya katakan potensi, ya, potensi perbankan itu masih besar, termasuk juga potensi peer-to-peer fintech. Ya, kalau kita lihat penetrasi kredit di Indonesia itu masih sangat rendah. Ini sekitar 35%, ya, 30%. Artinya negara-negara lain itu memberi kredit kepada sektor industri itu sudah di atas 100% perbankan. Indonesia baru 35%. Artinya room perbankan dan fintech di Indonesia untuk masuk ke peer-to-peer finance, fintech itu masih sangat besar. Consumer, ya, consumer banking, KPR khususnya, itu Indonesia masih sekitar 3%. Jadi artinya yang menggunakan fintech, consumer KPR itu masih sangat rendah. Hatta BTN sekalipun, dia belum menerapkan secara full pembiayaan KPR menggunakan fintech. Ya, jadi
peluangnya masih akan sangat besar. Jadi karena marketnya besar, kemungkinan besar bank dan fintech ini harus melakukan yang disebut dengan kolaborasi. Nanti di terakhir saya akan sampaikan. Kemudian nih buat adik-adik mahasiswa, entrepreneurship ratio, ya. Entrepreneurship ratio di Indonesia itu sangat rendah, masih 3,0 sekian. Jadi artinya dari 100 orang tenaga kerja usia kerja itu hanya 3 orang yang menjadi entrepreneur. Nah, ini waktu yang tepat nih di FEB Universitas Bhayangkara ini itu bagaimana mengembangkan entrepreneurship di antara mahasiswa. Ya, nanti kita lihat. Jadi mata kuliahnya juga harus disesuaikan. Ya, kebetulan saya di beberapa tempat mengajarkan business model canvas, design thinking. Jadi pakai approach pendekatan-pendekatan yang memang kekinian, yang cocok buat anak-anak milenial. Ya, ini pertumbuhan bisnis baru itu merupakan masih peluang yang sangat besar. Ini saya katakan tadi, ya, tech sudah muncul, ya, kemudian inovasi terus meningkat, ya, jumlah milenialnya meningkat, ya, nasabah lebih mudah menerima inovasi produk berbasis teknologi. Tadi saya baru baca bahwasanya fintech itu dalam 1 tahun mereka bisa menciptakan 26 produk baru. Perbankan itu hanya 6. Jadi kebayang ya bagaimana fintech, digitalisasi ini buat perusahaan fintech ini mereka bisa lebih kreatif. Jadi dalam setahun mereka bisa membuat 26 produk baru. Sementara bank nggak bisa. Ya memang karena keterbatasannya juga, termasuk tentang penggunaan teknologinya yang masih terbatas. Nah, jadi perubahan regulasi itu juga ke depan harus diperhatikan. Ya, tadi sudah disampaikan, manajemen risikonya harus diperhatikan. Aturan atau regulasinya juga harus sudah mengikuti zaman. Dan OJK dan Bank Indonesia, alhamdulillah selalu terlambat mengantisipasi ketentuan-ketentuan itu. Ya, selalu terlambat. Dan memang bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga sama. Regulasi itu biasanya datangnya belakangan setelah terjadinya transaksi. Nah, ini analisis eksternal yang mengidentifikasikan bahwasanya tantangan kita ke depan seperti apa. Ini juga tadi ada satu pertanyaan, bagaimana dengan era industri 4.0, ya? Ini juga sesuatu yang luar biasa. Ini sebetulnya basic dari transformasi itu adalah era 4.0. Sekarang di Jepang sudah 4.0. Jadi kita Indonesia baru bicara tentang 4.0, di sana udah 5.0. Jadi udah ketinggalan kita mungkin 5-10 tahun, ya. Nah, ini semua akan berubah, baik dari sisi pemerintahan, baik sisi industrinya, apalagi perbankan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau kita lihat pola-pola zaman dulu, ya, bagaimana fintech itu merubah behavior, merubah perilaku, ya. Kalau kita dulu di kampus, saya di kampus itu masih tradisional, ya. Tradisional, duduknya di mesti kursinya, mejanya itu, ya, meja kayu, kursinya kursi duduk seperti itu, ya. Kemudian ada social engagement, ya, kita saling bisa lama nih ya, pesan kopinya 1 gelas bisa dari pagi sampai sore di kantin di kampus, ya. Kemudian kalau mahasiswa, ya, kebanyakan ngutang, ya, kebanyakan ngutang. Ada juga yang cash, ya. Jadi buat mahasiswa sekali lagi, buat Pak Eri Bukhori ini dulu waktu S1-nya itu ada ngutang, Pak. Nah, sekarang harus diselesaikan, Pak. Harus diselesaikan di kampusnya, ya, dibayar sekarang. Nah, itu berubah, ya, berubah dengan cepat sekali modern lifestyle. Ya, itu sudah sangat-sangat berubah, ya. Kemudian stay to go deliver. Ya, nggak perlu beli-beli makanan. Anak saya, ya mungkin cerminan anak selamat juga, ya, anak-anak dosen-dosen semua ini atau mahasiswa yang hadir di sini juga sama, ya. Ya, duduk aja mager, ya, mager di kamar, makanan datang, ya. Kalau dulu kita kos, ya mesti turun dulu, kemudian cari depan nasi goreng, sebelahnya bakso. Waduh, lama, kadang-kadang sudah keringetan nggak jadi makan, ya, karena sudah capek, ya. Akhirnya beli es teh saja, ya. Nah, itu akhir bulan biasanya beli es teh saja. Nah, kalau anak-anak sekarang nggak, di kamar bisa duduk, bisa mager, ya, beli pesan makanan. Anak saya yang paling besar itu saya tanya, udah olahraga belum, Mas? Oh, udah, Pak. Apa? Golf. Wah, alhamdulillah nih main golf, ya. Tapi ternyata mainnya golfnya virtual. Ya, sekarang ada PUBG segala macam. Itu duduk aja, mager, ya. Dan pembayaran juga sudah nggak ada yang ngutang lagi. Ada yang ngutang, ya, cuman beda namanya prepaid, ya. Ada yang kredit, tapi sudah non cash, ya, cashless semua. Ya, cashless semua. Nah, berubah lagi, ya. Sekarang 24 jam kita bisa mencari makan apa aja dan self service, uangnya juga pakai uang elektronik.
pakai aplikasi mobile, pakai electronic wallet ya. Jadi sudah demikian berubah. Jadi kalau saya ini terkaget-kaget ya Bapak Ibu sekalian, tapi sekali lagi alhamdulillah saya masih mengalami masa-masa seperti ini ya. Tapi buat adik-adik ya, rekan-rekan, saya mengajar di beberapa perguruan tinggi, ternyata nggak semua ya, ada juga beberapa perguruan tinggi yang memang menengah ke bawah. Mereka masih terkaget-kaget ya, ternyata dunia itu sudah berubah demikian cepatnya. Ya, tapi perguruan tinggi yang menengah ke atas biasanya sudah biasa menghadapi perubahan-perubahan seperti ini. Nah, fintech saya kira kita lewatkan. Nah, ini perlu juga nih ya definisi ya, definisi digitasi itu apa, digitalisasi apa, transformasi digital itu seperti apa. Jangan sampai kita salah ya. Zaman dulu itu sudah ada yang namanya proses digitasi, yaitu aktivitas pekerjaan yang non digital ya, dirubah misalnya filing secara digital itu difoto, di-scan, kemudian masuk ke database. Itu namanya digitasi saja. Kemudian ada yang namanya digitalisasi. Jadi bank juga ada yang disebut dengan cuman mengalami digitalisasi saja, yaitu menggunakan teknologi ya, teller semakin sedikit, ATM, mobile banking, sehingga lebih apa? Lebih efisien, lebih produktif dan lebih menguntungkan. Nah, itu masih proses digitalisasi. Nanti kita akan bedakan dengan bank digital yang di awal sudah ada disebutkan dengan neobank. Ya, bagaimana neobank itu bekerja itu berbeda dengan bank yang digitalisasi. Ya, nah di sini nanti ada satu proses yang disebut dengan transformasi digital ya, dengan cara-cara baru dari digitalisasi kemudian bertransformasi menjadi neobank. Ya, transformasi digitalnya menjadi neobank. Nah, ini kita bicara di depan. Ya, ada dua yang terpengaruh di perbankan. Pertama apa? Sistem pembayaran. Ya, kemudian adalah peer-to-peer fintech, pinjol ya, pinjol. Nah, oke. Nah, kita lihat bagaimana sistem pembayaran. Ya, zaman saya SD ya pembayaran nggak ada lah ini ya, dari mulai kalau sejarahnya dari barter ya, tukar menukar barang dengan barang ya. Indonesia clearing lokal itu baru tahun 53 lah ya. Kemudian elektroniknya 98. Fintech mulai dikenal itu tahun 2005 2009 ya. Nah, kemudian di Indonesia mulai rame itu dengan ada Gojek ya di 2013 ini ya. Nah, di sini ada Gojek 2013 yang merubah perilaku kita semua ya. Perilaku Sabang sampai Merauke itu berubah gara-gara si Gojek ini ya. Si Gojek ini dengan Gojek online-nya ya, transportasi online. Nah, berkembang sampai sekarang Bank Indonesia atau Indonesia secara resmi memberikan GPN ya, Gerbang Pembayaran Nasional itu tahun 2017. Jadi masih sangat baru ya rekan-rekan semua, dan mudah-mudahan kita tidak tertinggal lebih jauh lagi ya, karena potensinya sangat-sangat besar Indonesia. Nah, sistem pembayaran mulai berubah ya. Kalau dulu internet banking ini luar biasa. Sekarang sudah jarang orang pakai internet banking. SMS banking saja sudah luar biasa. Sekarang orang sudah nggak pakai SMS banking. Berbayar Pak. ATM juga dulu luar biasa ya. Semua kalau di daerah-daerah itu ATM ini masih merupakan andalan. Ya. Sekarang itu sudah enggak ya. Semua ada satu genggaman yaitu di mobile banking. Ya, saya kalau ngajar di kampus biasanya ada kuis Pak Eri Bukhari Pak, ada kuis pakai kuisis misalnya atau Kahoot ya. Nanti 5 terbaik saya kasih Rp25.000. Jadi saya kuis, saya kasih materi, saya kasih video. Ini pekan depannya kuis Rp25.000. Wah, mereka senang banget. Rp25.000. Siapa yang punya rekeningnya harus rekening GoPay ataupun OVO saya bilang. Jadi saya membayar ke mereka itu sudah nggak transfer lagi, tapi lewat apa? Lewat aplikasi yang saya sebutkan tadi. Ya, itu merupakan gaya hidup. Kalau ditanya punya rekening nggak, mereka rata-rata ada Pak, tapi sudah nggak aktif. Ada Pak, lupa nomor rekening. Tapi dengan aplikasi tadi, mereka dengan mobile banking bisa melakukan apa saja. Nah, branchless bank juga pernah nih branchless banking ya. Uang elektronik ini masih oke ya. Nah, kemudian e-commerce ini semakin membesar. Jadi kalau kita lihat bahwasanya perbankan itu sudah mulai berubah juga perilakunya, sudah mulai mengembangkan mobile banking. Ya, internet banking untuk corporate banking masih oke. SMS banking sudah mulai ditinggalkan. ATM sudah mulai ditinggalkan, khususnya di kota-kota besar. Ya, sekarang sudah mulai ke mobile banking dan uang elektronik.
ya. Ini dampaknya yang pertama itu dari sistem pembayaran. Ini kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa semua dari responden yang menggunakan e-money, kita lihat paling besar itu adalah non-bank. Ya. GoPay, OVO, Dana, sekarang udah disalip sama Shopee ya, ini data tahun 2019. Nah, ini yang non-bank, padahal tadi Prof. Slamet nyatakan fungsi bank itu adalah sebagai transaksi, ya, pembayaran gitu. Ternyata kalau dilihat di sini, sistem pembayaran di Indonesia itu sudah bergeser kepada non-bank. GoPay itu 85% dari responden itu menyatakan saya pakai GoPay. Ya, kemudian 76% itu OVO dan seterusnya. Bank ada di mana? Ya, kita lihat ya, e-money itu di 3 besar terlempar deh ya, nomor 4 ya. Kemudian BCA dengan flashnya ya itu nomor 5. Kemudian BRI ya sama, Bank DKI dekat ya. Yang lainnya itu adalah kita lihat ya, ini juga non-bank. Link aja ini gabungan ya antara Telkomsel dengan perbankan BUMN ya. Ya, Paytrend juga ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini bahwasanya transaksi pembayaran itu sudah dipegang seluruhnya oleh non-bank. Makanya saya katakan ini perbankan lama-lama fungsinya akan berkurang. Karena wajar ya, karena wajar. Kalau kita lihat datanya, mungkin mahasiswa yang hadir di sini kalau di sampling pasti punya 3 sistem pembayaran, aplikasi pembayaran yang non-bank ini. Nah, ini sesuatu yang luar biasa tantangannya buat perbankan di Indonesia. Ya. Mohon maaf Pak Adi, waktunya 5 menit lagi. Oke, baik, terima kasih Pak. Ya, ini karena pentingnya sehingga sistem pembayaran itu diatur, ada blueprintnya ya. Jadi BI ya. Jadi kalau sistem pembayaran itu ada di BI, itu dibuat blueprintnya ya. Jadi sudah diatur dengan baik. Nah, tadi ya, kenapa bank harus digital? Kalau enggak itu saya katakan end of the game lah ya. Pokoknya bank akan kalah dengan dengan fintech, baik fintech pembayaran, payment ya, ataupun peer-to-peer fintech. Ya, kenapa? Demografi sudah berubah. 60% target market itu adalah milenial. Yang kolonial kayak saya, kayak Prof. Slamet, kayak Bapak Ibu dosen sekalian, itu sudah nggak laku ya. Yang laku itu adalah millennials, Gen Y dan Gen Z. Yang mungkin sebentar lagi 5 tahun sudah menjadi 80%. Jadi demokrasi pasar itu berubah. Kemudian teknologi itu sudah berubah juga. Ini akan mendorong dengan cepat sehingga bank harus berubah juga. Ya, kemudian regulasinya juga, ya, kemudian financial market sudah mulai berubah juga nih. Jadi bukan hanya lembaga keuangan dan bank saja. Nah, ini si Bill Gates bilang banking is necessary, banks are not. Ya, tadi Prof Slamet katakan, bank itu lembaga saja, nggak perlu kata Bill Gates. Yang perlu itu adalah perbankan, transaksinya, sistemnya. Karena memang sistem perbankan relatif lebih kuat dibandingkan dengan fintech. Dan go digital bukan merupakan pilihan. Ya, jadi bank nggak akan bilang, oh saya akan pilih deh digital atau tidak digital. Tidak ada pilihannya buat bank, memang harus menjadi bank yang digital. Kemudian perusahaan, bukan hanya banknya, itu harus berbasis content base, bukan aset base. Bukan yang banknya besar. Bank jago, asetnya hanya berapa? 12 triliun asetnya. Tapi market cap-nya 30 kali, berarti sekitar hampir 300 something triliun. Bayangkan ya, bank digital, bank jago itu, asetnya itu hanya 12 triliun, tapi market cap-nya dihargai oleh pasar di bursa saham itu sampai 300 triliun, 30 kali lebih. Jadi sungguh luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan juga, fintech kawan atau lawan? Ya. Nah, ini karena waktunya agak mendesak, jadi memang fintech ini pilihannya kawan atau lawan. Nah, kita lihat bagaimana nanti regulator itu mengatur apakah bank akan head to head ya dengan fintech atau berkolaborasi saja. Nah, ini tadi saya katakan sudah bank mulai berkolaborasi. Bank kecil yang tadi buku 1, buku 2 itu sudah nggak kuat ya, karena harus store modal 3 triliun, padahal modalnya sekarang hanya 1 triliun. Akhirnya mau tidak mau itu diakuisisi. Ya, ini si bank ya, Bank Yuda Bakti, Bank Neocommerce ya, Bank Net sekarang jadi Bank Aladin ya, kemudian Bank Kapital, Bank Royal diakuisisi oleh BISA. Bank-bank kecil dia harus mau nggak mau dia akan dicaplok
oleh perusahaan-perusahaan e-commerce. Ini ya, Cbank, Bank Jago, dan sebagainya. Nah, ini yang terakhir sebagai penutup, mohon izin 3 menit Pak Heri ya. Jadi baiknya bank dengan fintech ini seperti apa? Ya, jadi berdasarkan blueprint transformasi digital perbankan, kelihatannya mau nggak mau, suka tidak suka, bank harus mengambil langkah kolaborasi. Ya, kolaborasi. Bank sudah besar badannya. Seperti Bank Mandiri, walaupun dia bank nomor 2 terbesar ya, kalau dari aset nomor 1 mengalahkan BRI sekarang. Nah, dia tidak bisa selincah dengan Bank Jago. Market cap Bank Jago yang hanya asetnya 12 triliun itu 300 miliar, 300 triliun, sedangkan Bank Mandiri tidak sampai 300 triliun dengan aset 1000 triliun lebih. Jadi bisa bayangkan betapa sulitnya bank besar untuk bertransformasi menjadi bank digital. Makanya Bank Mandiri strateginya dia lewat Mandiri Sekuritas, masuk ke masuk ke Tokopedia, masuk ke Gojek, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini beberapa tantangan sekaligus peluang yang sudah saya sampaikan di depan. Ya. Semuanya serba digital. Ya, pangsa pasarnya adalah orang-orang yang digital mindset-nya sudah sangat kuat ya, kaum millennials, Gen Y dan Gen Z. Kemudian Indonesia juga deepening marketnya masih rendah. Ya, rasio kreditnya 35%. Kalau di luar sana udah 100% lebih. Jadi artinya banyak orang menggunakan jasa bank. Dan kemudian kalau konsumer itu hanya 3% deepening pasarnya. Artinya buat bank dan buat fintech ini merupakan room yang sangat besar untuk berkembang lebih baik lagi. Nah, ini mungkin saya lewatkan. Ini cetak biru transformasi digital perbankan. Ya, di situ disebutkan, kita akan fokus ke sini saja ya, kolaborasi. Ya. Salah satu strategi, ya, elemen dasar dari transformasi digital perbankan itu adalah kolaborasi. Mau tidak mau, suka tidak suka, bank itu harus berkolaborasi. Ya, dengan siapa? Dengan fintech. Ada beberapa skema, ya, ada beberapa skema. Mungkin saya lewatkan ya. Yang pasti kolaborasi itu merupakan hal yang penting. Jadi bank itu diharapkan bisa menjadi super apps ya bagi lembaga keuangan lainnya. Tetapi ini nggak mudah ya, karena membentuk ekosistem ya. Ini cita-cita dari OJK, bank itu menjadi tulang punggung, menjadi pusat dari perkembangan teknologi digital ya terkait dengan pembayaran. Tapi kelihatan akan berat ya, Kalau kita baca di beberapa literatur, ini kita belum bicara di global ya. Nanti bagaimana Facebook bisa melakukan transaksi pembayaran juga. Kemudian Apple sudah, Amazon sudah. Ya, jadi Bank Indonesia juga nggak mudah untuk bertindak sebagai membuat suatu ekosistem sebagai hub-nya. Karena nanti akan bersaing dengan global. Ya, bagaimana global masuk ke Indonesia, WhatsApp bisa jual beli, bisa pembayaran, nanti Google bisa, Facebook bisa, kita nggak terbayang ya. Jadi intinya perbankan itu memang harus menyiapkan aplikasi yang mendukung bisnisnya. Kalau enggak, pasti dia akan ditinggalkan oleh anak-anak muda yang luar biasa yang hadir di sini. Nah, ini beberapa kerjasama. Ini idealnya, tapi market itu nggak bisa diatur. Ya, market itu bebas untuk melakukan sesuatu. Dan ini namanya juga blueprint, ya, namanya blueprint. Ini mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun ini harus dirubah lagi. Ini pandangan saya pribadi. Ya, kita bisa lihat nih beberapa beragamnya perkembangan digital di Indonesia, baik pembayaran, macam-macam lah, marketplace dan sebagainya. Nah, Mas, bicara kolaborasi, ya, sudah dilakukan oleh bank-bank besar, BCA juga. Bank Jago juga, Bank Aladin ini juga ya dengan Shopee. Nah, Bank Syariah ini jangan dilupakan juga dengan Muslim Community dan Islamic Organization. Ini satu ketika akan menjadi kuda hitam ya dalam ekosistem. Tetapi masalahnya Bank Syariah itu tidak mempunyai ekosistem digital yang memadai. Ya. Masjid tradisional, tapi ke depan itu harus dapat dikembangkan juga. Oke, sebagai penutup, lesson learned adalah yang pertama, digitalisasi layanan dan produk bank dengan menyesuaikan proses bisnis diperlukan oleh nasabah dan konsumernya. Jadi memang harus consumer centric. Ya, bank nggak bisa membuat produk yang tidak bisa dipakai.
ya oleh nasabah. Kalau saya sebagai konsultan di perbankan, bank kadang-kadang punya produk sampai puluhan, tapi tidak satu pun dimanfaatkan oleh konsumer atau masyarakat. Kemudian mempersiapkan platform digital yang diperlukan untuk melayani nasabah sesuai dengan tuntutan konsumen millennials ya, yang lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, aman, dan handal. Ini tantangannya. Dan yang ketiga, memerlukan sinergi dan kolaborasi dalam ekosistem bisnis digital. Jadi nanti Pak Eri dan Bapak-Bapak di FEB ini Pak harus ada mata kuliah khusus tuh tentang ekosistem ya, ekosistem dan model bisnis. Ya, karena itu akan menjadi sangat penting bagi anak-anak mahasiswa ya untuk memanfaatkan teknologi ini. Ya, atau yang terakhir adalah mengembangkan atau membangun sendiri yang disebut dengan neobank. Ini merupakan kesimpulan dari diskusi kita. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan mahasiswa wabil khusus dan Bapak Ibu dosen yang ada di Universitas Bayangkara. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.